Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, gimana nih kabarnya? Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Kali ini dengan saya Kak Rifki Loluda dan di sebelah saya ada Kak Yulia Riksa Putri dari channel TBB Gajah Mada ingin memberikan bekal kepada adik-adik kelas 12 SMA untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Dan kali ini yang ingin kita bahas adalah tentang bagaimana mempersiapkan SBMPTN tahun 2021. So, tonton terus videonya ya. SBMPTN adalah kepanjangan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Oke, dan di tahun 2019 kemarin, SBMPTN dilaksanakan pada bulan Mei. Dan di tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Juli. Jadi kemungkinan nih bisa kita kira-kira jikalau di tahun 2021 itu dilaksanakan pada paling cepat bulan Mei. Jadi kalau kita hitung dari hari ini sampai bulan Mei 2021 berarti sekitar kurang lebih 5 bulan lagi. Kira-kira apa ya yang udah kalian siapin? Dan di tahun 2020 kemarin itu SBMPTN hanya TPS saja. Tapi di tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya itu ada subtesnya dua, yaitu TPS dan juga TKA. Tapi tidak menutup kemungkinan di tahun 2021 ini akan TPS aja atau bahkan kembali lagi ke dua subtes, yaitu TPS dan juga TKA. Akan tetapi sahabat GM juga harus belajar materi TKA-nya juga, walaupun di tahun 2020 kemarin yang diujikan dalam SBMPTN hanya TPS-nya saja. Dan apa sih TPS dan TKA itu? Kalau TPS itu yang teman-teman akan diujikan adalah untuk mengetahui kemampuan bernalar sahabat-sahabat GM, seperti kemampuan matematika dasar, penalaran umum, memahami bacaan-bacaan. Sedangkan TKA-nya adalah materi-materi pembelajaran sahabat-sahabat GM di kelas 12 seperti fisika, kimia, biologi untuk anak IPA, dan ekonomi, geografi, sosiologi untuk anak IPS. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke tips persiapan SBMPTN tahun 2021. Yang pertama, berdoa dan yakinkan diri bahwa kamu bisa melewati SBMPTN 2021 dengan baik. Kira-kira Mbak Yura, berdoa seperti apa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, terima kasih Kak Rifki. Yang pertama-tama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyampaikan kita ingin kuliah di mana dengan jurusan apa. Misal kita ingin kuliah di UGM jurusannya kedokteran, itu sampaikan aja dan disertai dengan perubahan sikap agar kita itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menjalankan ibadah wajib serta sunnahnya. Dan jangan lupa untuk selalu minta doa restu kepada orang tua. Karena ridho Allah ada di ridho Orang tua. Nah, tentu orang tua akan bangga dong kalau kalian masuk ke perguruan tinggi yang kalian impikan itu. Dan jangan sampai orang tua nggak tahu kita impiannya seperti apa dan cita-citanya itu seperti apa. Jadi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta restu doa orang tua supaya dimudahkan serta dilancarkan urusanmu dalam proses menggapai kampus impian kamu. Yang kedua, cicil belajar mulai dari sekarang. Tapi Kak, kebanyakan anak-anak itu mulai belajarnya kayak Amin 1, Amin 2 hari, itu gimana? Nah, saya tidak menyarankan buat sahabat-sahabat GM semuanya untuk belajar dadakan H-1 menjelang ujian atau hari-hari mendekati ujian. Alangkah baiknya sahabat-sahabat GM semua itu sudah mulai belajar dari sekarang, mumpung masih ada banyak waktu. Kalau saya hitung itu kurang lebih 5-6 bulan ke depan.
Dalam 5-6 bulan ke depan, sahabat-sahabat GM bisa memanajemen waktu. Tinggal dibuat jadwalnya saja. Semisal nih, 1 bulan sekarang itu dibuat jadwal 1 hari 1 jam mempelajari soal-soal SBMPTN. Bulan yang kedua ditingkatkan lagi 30 menit atau 1 jam menjadi 90 menit atau 2 jam dalam sehari. Lalu bulan-bulan selanjutnya ditingkatkan lagi dan ditingkatkan lagi. Jadi mendekati hari H menjelang ujian, sahabat-sahabat GM lebih lama lagi dalam belajar untuk menghadapi soal-soal SBMPTN tahun 2021. Sehingga sahabat-sahabat GM semua itu mempunyai materi yang luas. Beda kalau sahabat-sahabat GM belajar secara mendadak, otomatis materi-materi yang akan diserap itu tidak bisa optimal gitu Mbak Yuda. Jadi kuncinya adalah manajemen waktu. Oke, berarti nggak harus kayak diporsir kayak gitu ya Kak ya, tapi kita mencicil yang penting rutin kayak gitu ya Kak ya. Betul sekali. Nanti takutnya kalau diforsir, otak akan menjadi jenuh, mudah lelah sehingga materi tidak bisa terserap dengan baik. Yang penting secara bertahap saja belajar. Gitu ya. Yang ketiga, pelajari soal-soal UTBK dari tahun terakhir sampai 5 tahun terakhir. Kenapa harus mempelajari soal-soal tahun-tahun lalu Mbak Yuda? Nah itu dia, karena TMPT bisa jadi mengambil dari soal-soal tahun lalu, dan di tahun 2021 itu bisa jadi tipe-tipe soalnya itu sama Kak. Jadi bisa diambil dari mungkin soal tahun 2016, 2017, 2020 kayak gitu. Nah terus gimana nih caranya kita mempelajari soal-soal UTBK tersebut? Nah bisa dengan mendownload soalnya di internet, googling, atau kita beli buku pegangan kayak gitu Kak. Terus bisa juga kita ikut bimbel, dan seperti ikut bimbel di TBBK Jamanda ini. Karena apa? Di sini akan ada diberikan soal-soal latihan UTBK itu ter-up to date dan diajarkan dengan tentor profesionalnya cara mengerjakan situ kayak gitu. Oke, jadi sahabat-sahabat GM harus terbiasa mengerjakan soal-soal SBMPTN gitu ya Mbak Yul? Iya, biar lebih siap menghadapi SBMPTN 2021 ke depannya. Yang keempat, evaluasi diri. Evaluasi diri itu maksudnya baca Kak, yang harus kita evaluasi itu maksudnya gimana? Oke, yang saya maksud evaluasi diri itu adalah kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan mata pelajaran yang kita kurang di situ. Maka dari itu, masih ada waktu sebelum ujian SBMPTN tahun 2021, kita harus kebut gitu Mbak Yulia. Jadi, mata pelajaran yang sahabat-sahabat GM belum terlalu menguasai, segera untuk dikejar materinya, karena waktunya juga sudah tinggal sedikit lagi. Teman-teman sahabat GM bisa mencoba mengerjakan soal di mata pelajaran yang kurang memahami, atau melihat kembali catatan-catatan yang sudah lalu, atau mencari tutor-tutor yang sekiranya sahabat-sahabat GM belajarnya bisa nyaman dengan tutor tersebut. Selain evaluasi mata pembelajaran, sahabat-sahabat GM juga bisa mengevaluasi pola hidup sahabat-sahabat GM. Harapannya sebelum mengerjakan nanti, sahabat-sahabat GM bisa dalam kondisi yang fit, yang prima. Contohnya nih, yang saat ini suka begadang, tidur sampai larut malam, maka dari itu dirubah agar kesehatan sahabat-sahabat GM bisa optimal ketika mengerjakan soal-soal tes SBMPTN tahun 2021 gitu Mbak Yulia. Oh ya, jaga kondisi juga ya tentunya. Nah, yang kelima adalah mereview materi. Nah, mereview materi ini kamu kan udah pernah mengevaluasi di tahap sebelumnya. Nah, itu kamu akan tahu materi mana aja yang belum kamu kuasai, A, B, atau C. Dan nanti bisa kamu pelajari ulang karena mungkin dulu kamu pernah mempelajari dan lupa. Nah, setelah kita mempelajari, kita lanjut untuk mengerjakan soal. Nanti kita akan
ingat lagi dan bisa mengerjakan soal tersebut. Bagaimana cara mereview materi yang baik dan benar, Pak Yu? Oh iya, caranya mereview materi yang baik dan benar itu caranya sebenarnya macam-macam sih. Juga tergantung dengan tipe belajar kalian juga. Bisa dengan bikin mind mapping atau kita mencatat poin-poin penting dari materi tersebut. Kita bisa mencatatnya di buku khusus SBMPTN. Jadi kalau misal nanti lupa, kita bisa membukanya kembali. Dan untuk teman-teman yang tipe visual, bisa menuliskannya dengan tulisan warna-warni. Bisa memakai spidol warna-warni, ballpoint warna-warni, karena life is colorful. Yang keenam, yaitu latihan soal-soal prediksi SBMPTN tahun 2021. Oh iya Kak, untuk mendapatkan soal-soal atau latihan soal prediksi ini, itu gimana sih? Dan gimana biar kita mendapatkan soal itu yang bagus? Oke, sahabat-sahabat GM bisa mencari di toko-toko buku. Biasanya di bulan Januari, Februari atau mendekati ujian SBMPTN itu banyak berkeluaran buku-buku soal-soal prediksi. Lalu sahabat-sahabat GM juga cari informasi kalau ada lembaga bimbingan belajar atau les privat yang sudah terbukti meloloskan banyak siswa di SBMPTN atau meloloskan siswa-siswi tembus perguruan tinggi negeri. Bisa jadi mereka sudah menyiapkan soal-soal prediksi yang hampir menyerupai dengan hasil yang soal-soal yang diteskan di ujian nanti. Seperti itu, Mbak Yulia. Berarti soal latihan prediksi itu pasti akan mendekati dalam realnya tes UTBK ya Kak ya? Betul, biasanya soal-soalnya banyak berkeluaran ketika di bulan Januari dan Februari. Iya. Yang ketujuh itu adalah tryout. Biasanya anak-anak itu males ikut tryout. Gimana? Nah, kalian usahakan jangan sampai malas ikut tryout ya. Karena sesuai dengan namanya, tryout itu adalah percobaan. Jadi misal nih, di tryoutnya kalian mendapatkan nilai yang kecil. Nah itu jangan sampai sedih Kak. Karena bisa jadi di real UTBK-nya itu malah nilainya tinggi. Atau misal waktu TO itu nilainya tinggi. Dan di real UTBK malah sebaliknya. Itu tetap kita harus jangan sampai down. Kita harus tetap latihan lagi, kayak gitu. Nah, ini juga tergantung dengan keadaan dan kondisi kita saat UTBK. Jadi, ketika kamu down di tryout itu jangan sampai berlebihan ya, karena ini percobaan, kamu terus mencobanya lagi. Dan kamu bisa dengan mengikuti tryout yang berbayar atau yang gratis. Dan biasanya nih Kak, kalau yang gratis itu pesaingnya lebih banyak. Jadi kita lebih tahu nilai kita atau urutan kita di antara ratusan pesaing atau bahkan ribuan pesaing. Dan kamu juga bisa ikut tryout yang berbayar. Memang di yang berbayar ini mungkin kuantitasnya lebih sedikit daripada yang gratis tadi, tapi di sini biasanya lebih detail. Nanti kamu akan tahu nilai kamu itu naik berapa, sukses mana aja yang nilai kamu itu bagus dan rasional nggak pilihan kamu. Dan untuk tryout yang berbayar atau yang gratis itu sesuai dengan diri kamu sendiri ya. Nomor 8, yaitu ketahui minat dan bakat kamu. Nah tujuannya apa sih Kak kok kita harus mengetahui minat dan bakat kita? Oke, jadi di sini Kak Rizky ingin menyarankan ke sahabat-sahabat GM tidak hanya terfokus untuk sukses SBMPTN tahun 2021 saja. Akan tetapi penting juga untuk sahabat-sahabat GM ketahui, yaitu mengenai pemilihan jurusan atau program studi dan di perguruan tinggi negeri mana yang tepat buat kalian. Sehingga tujuannya untuk mengetahui bakat dan minat sahabat-sahabat GM yaitu agar sahabat-sahabat GM memilih program studi yang tepat. Jadi Kak Rizky tidak berharap sahabat-sahabat GM salah pemilihan jurusan nanti, yang akibatnya nanti tentu di materi-materi yang akan sulit diterima, biasanya tidak betah
terus drop out di tengah semester. Itu kan yang sangat tidak diharapkan, Mbak Yulia, seperti itu. Tidak optimal dalam mengikuti perkuliahan gitu ya Kak? Betul. Jadi terus bagaimana sih caranya untuk mengetahui minat dan bakat? Sebenarnya banyak tes di internet untuk mengetahui minat dan bakat sahabat-sahabat GM. Tapi yang lebih saya sarankan, teman-teman sahabat GM mencoba keluar dari zona nyaman. Cobalah lakukan hal-hal yang selama ini mungkin sahabat-sahabat GM belum pernah lakukan. Ketika sahabat-sahabat GM sudah melakukannya dan merasa kayak waktu itu berlalu dengan cepat, nggak terasa sudah berjam-jam melakukan hal itu, berarti bisa jadi itu adalah minat dan bakat sahabat-sahabat GM semuanya. Gitu. Oh iya, sekarang jadi paham juga gimana caranya mengetahui minat dan bakat saya. Nah, yang terakhir adalah build up your mental strength. Iya, Mbak Yul. Biasanya anak-anak itu ketika reha, ketika mengerjakan soal itu banyak yang nervous. Itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, mulai sekarang kita harus belajar memanajemen diri kita, hati kita, dan juga jiwa kita serta pikiran. Karena kenapa? Kalau kita semakin tenang saat ujian itu akan lebih bagus. Karena sepenuh apapun otak kita dengan materi yang udah kita pelajari, ketika kita gugup kita akan ngeblank saat ngerjain tryout-nya atau tesnya kayak gitu. Nah, mulai dari sekarang kita harus belajar merefleksi diri, seperti misal dengan mengisi olahraga, latihan tarik nafas, dan juga seperti poin pertama tadi, yaitu kamu yakin kalau kamu bisa melewati SBMPTN 2021 ini dengan baik. Betul, satu lagi tambahan dari saya, yaitu jangan lupa baca bismillah ketika sedang akan mengerjakan soal, agar Allah nanti juga membantu sahabat-sahabat GM dalam mengerjakan soal. Ketika materi lupa, insya Allah Allah akan mengingatkannya sehingga sahabat-sahabat GM bisa sukses mengerjakan SBMPTN tahun 2021. Nah, itu tadi ke-9 tips dari kita berdua. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga, biar kalian gak siap sendirian tapi juga siap bersama-sama. Dan kita doain semoga teman-teman lolos di SBMPTN 2021 dan keterima di kampus impian kalian. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.